langsung ke dunia serangga. Dunia serangga, oke. Soalnya tiket dunia tour sudah termasuk pintu ke dunia serangga. Berarti satu tiket untuk air tawar juga langsung ke Betul. Dunia serangga. Oke. Yuk, langsung aja. Iya. Oke, ini pintu masuk dunia serangga. Oke. Nanti saya akan kenalkan sama petugas dunia serangga yang akan menerangkan tentang serangga-serangga yang ada di dunia serangga. Oke, selamat datang di dunia serangga. Saya akan memperkenalkan petugas dari dunia serangga. Dan Bapak ini akan menerangkan tentang dunia serangga atau serangga-serangga yang ada di sini. Baik, saya perkenalkan Mas. Selamat sore, selamat datang di dunia serangga. Sore. Saya Agus Hidayat, pemandu di dunia serangga ini. Nanti kita semua akan melihat berbagai macam keanekaragaman jenis serangga Indonesia. Baik. Namun sebelum kita masuk ke dalam, baiknya kita melihat ikon dunia serangga seperti apa. Ikonnya. Kita akan ke depan sebentar. Oke. Silakan. Ini adalah ikon dari dunia serangga. Ini ada bangsa kumbang. Kumbang. Kenapa kita ngambil bangsa kumbang ini? Kumbang ini merupakan kumbang yang terbesar di Asia. Selain itu juga kumbang ini merupakan salah satu kumbang yang berguna untuk kehidupan manusia. Umumnya kita mengenal serangga-serangga yang tidak berguna umumnya. Betul. Namun kumbang ini merupakan kumbang yang sangat berguna. Dia sebagai dekomposer, penyubur tanah. Juga selain badannya cukup besar, dia merupakan serangga yang terberat di Asia, terbesar di Asia. Terbesar ya? Ya, bisa Terbesar di terbesar Asia. juga ya di Asia. Dan kumbang ini juga merupakan logo kita ini karena sangat berperannya itu tadi ya di sebagai penyubur hutan. Manfaatnya dia untuk Manfaatnya kehidupannya, sangat berguna betul. sekali. Nanti kita bisa lihat di dalam kan Pak? Betul, nanti untuk koleksinya kita ada di dalam. Siap. Oke. Kita silakan ke dalam. Oke. Siap, Pak. Di depan kita ini pesona kumbang Nusantara, di mana kita memperlihatkan keanekaragaman kumbang seluruh Indonesia. Hanya satu bangsa, ini bangsa kumbang, dan bangsa-bangsa lainnya nanti kita akan lebih jauh di dalam. Nah, bangsa kumbang ini yang kita tampilkan mulai dari yang kecil sampai yang paling besar ini. Yang kecil itu bukan berarti anaknya, tapi emang jenisnya berbagai macam ukuran. Mulai dari yang kecil sampai yang paling besar di sana. Nah, dari berbagai macam jenis kumbang yang kita tampilkan di sini, ada beberapa kumbang yang sangat menarik sekali, warnanya, bentuknya, dan lain sebagainya. Contoh dari warna ini salah satu kumbang yang hidup di Jawa yang warnanya sangat menarik sekali, yang warnanya biru menyala. Ya, betul. Dan jenisnya banyak lainnya yang seperti kita lihat di sini ada satu jenis yang mirip seperti gitar. Juga kita menamakan kumbang gitar. Bentuknya pun sangat mirip seperti gitar. Ya. Kalau yang di ujung sebelah sana itu yang jadi ikon dunia serangga? Ya, betul sekali. Salah satu kumbang yang terbesar yang seperti saya katakan tadi yang paling besar di Asia, yaitu jenisnya kumbang Kaukasas. Kaukasas. Ya. Jadi ini yang jadi ikon ikon dunia serangga ini. Memang besarnya maksimal segini ya Pak ya? Mungkin ini ada yang lebih besar lagi, bisa sampai 15 cm. Iya, betul sekali. Dan selain kita tampilkan kumbang yang terbesar, ada karena peranan serangga ada yang berguna dan merugikan, kita juga menampilkan beberapa kumbang yang merugikan untuk diperlihatkan ke pengunjung maupun ke anak-anak bahwa memang ada juga kumbang yang sangat merugikan. Jadi dari semua kumbang yang ada di sini tidak semuanya merugikan,
pasti ada juga yang bermanfaat. Betul buat kita, sekali, ya. betul sekali. Salah satunya yang menjadi ikon dunia Punya serangga, Serangga. kembang, kalpa, Iya. sama kaukasa. Itu yang sangat Oke. berguna untuk kehidupan manusia. Jadi kita bisa lanjut ya Pak? Bisa lanjut juga melihat Iya, Pak. berbagai macam jenis serangga yang ada di Iya Pak. Wah, Mister Neo tuh, Mister Neo. Hei, halo Bapak. Nah, syukur nih ketemu Bapak nih. Ya, Nah, ini saya tadi kesini itu kaget karena di sudut sini saya melihat sebuah binatang yang orang awam atau orang kita biasa itu takut pada binatang ini atau mereka itu jijik gitu kan. Yang kalau mereka ini hidup di tempat kotor ataupun tempat yang bau busuk seperti itu. Ya. Nah, adik-adik juga pasti yang namanya tahu kan binatang ini apa. Ya, yang kalian juga takut, mungkin jijik atau geli. Biar kita tanya langsung ke bapaknya ya. Ya. Nah Pak, ini saya mau tanya nih, bagaimana sih dia ini dampaknya dia bagi kehidupan atau dampak negatif atau mungkin ada positifnya? Mohon dijelaskan Pak. ya, betul sekali. Sesuai dengan fungsi serangga, ada yang berguna dan ada yang tidak berguna. Salah satu contoh serangga yang sangat tidak berguna itu ya ini, kecoa. Sangat tidak berguna. Tidak berguna, menjijikan. Menjijikan. Ya, image dari masyarakat pun kecoa sangat menjijikan. Emang itu betul. Kenapa? Karena dia hidupnya di kotoran, di tempat sampah, ya, di got-got, di mana di kaki-kaki mereka ini akan membawa bibit-bibit penyakit. Bila dia hinggap di makanan-makanan yang kita makan, maka itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit di Setiap kakinya. tidak hanya di kaki, pokoknya setiap saat dia hidup Anggota di badannya. tempat, di seluruh anggota badannya itu akan menempel bibit-bibit penyakit yang bila terkena kita akan sakit. Oke, nah kalian bisa lihat sendiri kan nih betapa menyeramkan kan, iya kan? Kalau dibilang itu scared banget gitu, bener-bener. Ini kalau hidup, waduh, nggak tahu deh, bakal pada kabur kali ya. Pak, makasih banget nih informasinya. Iya, Saya bener-bener jadi tahu bahwa saya memang selain dia menjijikan, memang dia itu bener-bener negatif banget Ya. untuk kehidupan kita ini. Jadi harus jaga kebersihan ya. betul sekali. Bapak terima kasih informasinya. Nah, yuk kita cari serangga yang unik lagi, jadi bisa kita belajar lebih banyak lagi. Oke? Oke. Yuk aja. Baik, Pak. Pak sebentar Pak, mohon maaf. Ini Silakan. saya melihat suatu hal yang nggak biasa nih, yaitu dari sisi padi-padi ada tanaman, kemudian dipasang di musim serangga ini, maksudnya apa ya? Karena saya cuma melihat dari tadi banyak serangga, kemudian di sini saya lihat tanaman-tanaman dan ada belalang, capung, apa dan sebagainya. Mau dijelaskan Pak? Betul sekali. Kita saat ini berada di diorama serangga sawah. Diorama serangga sawah. Diorama Mana serangga sawah. Kita menampilkan kehidupan serangga-serangga di sekitar persawahan. Emang di sini kelihatannya berbagai macam jenis. Emang sebetulnya di sawah itu jenis serangannya macam-macam. Oke. Ada yang mulai di padi, ada yang mulai di perairan sawah yang baru dipanen. Padi, perairan sawah. Iya, terus Yang ada baru yang dipanen. di daun-daunan di sekitar sawah. Di daun-daunan. Itu pun pasti ada beberapa habitat jenis serangganya. Oh, berarti ini sebuah contoh replika bahwasannya ini loh yang terjadi Betul. di sawah kalau ada serangga. Betul sekali. Nah, kalau saya boleh tahu, kan ada banyak serangga nih, tapi yang dia paling benar-benar merugikan untuk yang namanya sawah itu sendiri apa sih Pak? Yang Serangganya? paling merugikan, ya betul sekali. Kita sering mengenal namanya wereng. Wereng. Nah, wereng itu hidup di padi dan dia akan menghisap karena dia mempunyai alat mulut penghisap. Oke. Dia akan menghisap cairan yang ada di batang padi sehingga batang padi itu mati layu. Oh, berarti setelah kata si wereng itu hinggap di batang padi, kemudian dia menghisap saripati padi atau Betul energi sekali, padi. betul. Oke, nah itu wereng. Kalau untuk yang tanaman hijau-hijau ini Pak, Ya, tumbuh-tumbuhan ini? keanekaragaman jenis serangga di persawahan ini ada juga beberapa jenis dari bangsa kepik.
yang hidup di daun-daunan, kepik. Oh, kepik ya ya. Yang hidup di daun-daunan, dia akan memakan daun-daun itu sendiri, dan dia juga bisa bertelur di daun itu sendiri, dan Oke. dia bisa merusak tanaman di sekitar padi. Oke, baiklah. Berarti yang saya dapatkan di sini tuh untuk di padi itu sendiri, nah adik-adik juga semuanya, anak-anakku, kalian bisa melihat bahwasanya ureng kemudian kepik adalah dua jenis serangga yang di sawah itu benar-benar memberikan dampak negatif bagi pertanian para petani itu sendiri. Jadi untuk kiat-kiatnya nih Pak, Ya, untuk menghindari ureng ataupun kepik, nah ini bisa dibilang hama kan ya? betul. Seperti itu, oke. Ya, tapi kita tidak terpaku ke serangga yang tidak berguna. Namun di sekitar persawahan ini juga terdapat beberapa serangga-serangga yang berguna. Oh, bagus, Ya, bagus, yang bagus, sangat bagus. berguna. Contohnya bila ada sawah yang baru dipanen, Ya. itu biasanya ada genangan-genangan air. Nah, disitulah habitat capung, Capung, di mana capung itu bertelur dan anakannya namanya kini-kini. Anakannya kini-kini. Iya, betul. Itu sangat sangat berguna sekali. Di mana ini juga sebagai indikator bahwa di persawahan ini bila ada kini-kini tersebut, ini apa ya namanya, masih sangat populasinya, polusinya masih bagus. Oh, masih Ya, bagus, jadi tetap masih menjaga sangat keseimbangan dari keseimbangan. sawah itu sendiri ya. Walaupun Betul. dia ada negatif, tetap ada yang positif. Ada yang positif. Nah, untuk adik-adik semuanya, anakku semuanya, tadi ada 3 nama serangga ya, mungkin asing bagi kalian. Ada ureng, kepik, dan anakan capung, namanya kini-kini Pak ya? Betul, betul. Oke. Nah, well, kita dapat wawasan baru terkait masalah hama dan lain sebagainya. Oke Pak, kita lanjut lagi dari materi yang lain. Oke, Silakan. yuk. Devita. Tahu deh yang ngeliatin kupu-kupu terus dari tadi nih, kayaknya betul banget. Ini saya sampai seneng banget ngeliatin kupu-kupu warna-warni. Ternyata Indonesia itu kaya banget ya Pak. Betul. Kalau saya lihat tuh dari Sabang sampai Merauke semuanya beda-beda. Saya takjub banget sama yang ini nih Pak. Iya. Kupu-kupu yang paling besar. Kebayang dong sama saya kepompongnya sebesar apa. Mungkin anak-anak yang ada di rumah nggak tahu Mister kalau kupu-kupu itu awalnya itu dari ulat ya Pak ya. Betul. Mungkin Pak Agus bisa terangkan ke anak-anak yang ada di rumah. Ya. Baik, saya akan menerangkan sedikit tentang sebaran kupu-kupu di Indonesia. Ini peta penyebaran kupu di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Ini ternyata dibelah menjadi 2 bagian. Ada namanya garis Wallace. Wallace itu seorang peneliti dari bangsa Inggris. Dia meneliti serangga-serangga termasuk kupu-kupu di Indonesia. Jadi menurut dia, yang wilayah barat, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu merupakan kupu-kupu yang asli Asia. Asia. Ya, di sini lebih asli, belum ada pengaruh dari benua-benua lain. Nah, yang sebelah timur ini mulai dari NTB, ya, NTT, Sulawesi sampai ke kepulauan-kepulauan di Maluku sampai ke Papua. Nah, ini sudah ada pengaruh dari benua Australia. Ada pengaruhnya sehingga kupu-kupu yang dari wilayah timur ini lebih menarik, Lebih warna-warni ya lebih Pak. warna-warni, dan ukurannya juga berbagai macam, gitu ya, lebih besar, bahkan ada yang lebih kecil. Itu karena semua ini ada pengaruh dari benua Australia. Iya. Dan jenisnya pun macam-macam, berbeda-beda. Ada yang endemik, artinya dia hanya hidup di wilayah tertentu. Dan salah satunya di Pulau Jawa. Kita sering ke puncak, tapi mungkin kita belum tahu bahwa ada kupu-kupu yang endemik, artinya yang hanya hidup di Jawa Barat, di sekitar puncak Gunung Halimun. Kupu-kupunya yang seperti, ekornya seperti tang.
2 ekor. Nah itu, itu ya? iya endemik. Dia hanya ada di sekitar puncak sampai ke Gunung Halimun, di situ lah habitatnya. Nah, Pak, ini kalau yang ada yang kupu-kupunya besar Betul. ya kan, dua ini ada yang kecil-kecil. Apakah semua kupu-kupu itu bisa nanti bertransformasi atau bertumbuh metamorfosis sampai sebesar ini? Oh Apa tidak. Ya. Beda-beda nih. Tidak. Jadi ukuran kecil dan besar itu jenisnya berbeda-beda. Jadi kupu-kupu itu kita kenal dengan metamorfosis sempurna, di mana kupu-kupu bertelur, telur menetas menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong. Nah dari kepompong itulah akan keluar kupu-kupu sesuai dengan jenisnya. Sesuai dengan ada jenisnya. yang kecil, ada yang paling besar, seperti yang kita lihat di sini. Tapi untuk ukuran maksimumnya bisa sampai sebesar ini, Pak ya? Walaupun tidak semua Ya. kupu-kupu bisa ya? Betul. Sebesar ini ya? Oh, Ya. oke. Nah ini daerah Jakarta juga ada kayaknya, Pak? Atau di Jawa Barat aja nih? Iya betul. Di Jakarta itu ada beberapa kupu-kupu yang walaupun tidak menarik, tapi dia mampu hidup bertahan hidup. Dengan suhu Jakarta. Ya karena polusi, Pak ya? Polusi dan semacamnya, dia mampu bertahan. Ada beberapa yang hidup di dia akan bertelur di daun jeruk. Ya, Daun karena jeruk. banyak sekali di Jakarta ini daun jeruk, daun sirsak dan lain sebagainya. Berarti kita ini harus yang namanya untuk melestarikan kupu-kupu, kita harus kembali lagi namanya menjaga keseimbangan Betul. dari kebersihan polusi Jakarta. Tahu sendiri kan, kalian Iya, tahu iya. kan bahwasanya Jakarta itu benar-benar yang namanya polusi udara, kemudian juga banyak yang namanya asap-asap pabrik. Nah, mari kita sama-sama yang namanya menanggulangi itu semua, Pak ya, agar Ya, betul kupu-kupu sekali. bisa kembali lagi hidup seperti ya pada umumnya kupu-kupu lah di Betul, tempat lain betul. gitu ya. Iya. Betul Mister Neo, soalnya tadi saya sempat baca ya, saya keliling-keliling, terus saya lihat kupu-kupu yang nomor 12 ini, saya lupa namanya apa. Ini termasuk kupu-kupu yang dilindungi di Indonesia. Jadi mungkin jumlahnya sudah sangat sedikit ya Pak ya? Betul, betul. Mungkin sudah hampir tidak ada Pak. Iya betul sekali, di wilayah timur ini ada beberapa jenis yang dilindungi. Salah satunya yang nomor 12 itu nama jenisnya Ornithoptera goliath. Ya. Karena Goliath raksasa ya, ukurannya paling besar bisa mencapai 15 cm. Ini merupakan kupu-kupu yang dari Papua yang sangat langka sekali, hanya ada beberapa jenis. Ya. Kenapa kupu-kupu ini kita lindungi di Indonesia? Karena dia habitatnya sudah hampir punah, dan juga di mana pohon inangnya di habitatnya juga sudah tidak banyak yang tumbuh, dan juga terbangnya sudah agak melambat. Itulah kenapa kupu-kupu ini harus segera kita lindungi, jangan sampai punah. Oh, baik. Mister, Siap. saya tuh masih penasaran sama koleksi kupu-kupu yang ada di sini. Oke. Jadi Mister mungkin bisa lanjutkan sama Pak Agus ya. Baik. Saya lihat dulu. Oke, Iya. silakan. Bisa Pak. Nah, oke, ya Pak Agus. Nah, ini kan tadi Pak Agus mention untuk garis Wallace ya, mengatakan bahwasanya garis Wallace yaitu penemu Wallace itu membagi antara barat dan timur. Yang satu asli, yang satu apa namanya? Pergabungan dari benua ya, seperti itu ya. Oke. Apa sih dasarnya Wallace membagi mereka ini sampai bisa mengetahui? Betul sekali. Jadi pada saat Wallace berkeliling Indonesia, dia meneliti dan mengamati kehidupan kupu-kupu bahwa Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ini kupu-kupunya masih asli. Sangat asli. Sangat asli. Artinya dia belum ada pengaruh. Ini sangat asli Asia. Nah, sedangkan yang di wilayah timur ini, dia mengamati juga bahwa kupu-kupu di wilayah ini sudah ada pengaruh dari benua Australia. Di sini udah ada kelainan-kelainan seperti dari bentuk yang sangat menarik. Mungkin ada perkawinan antara tempat lain dengan tempat yang satunya, itu sehingga menghasilkan kupu-kupu yang sangat menarik sekali. Oke, terima kasih banyak Bapak Agus informasinya. Kebetulan saya sudah harus balik di jam 3 ini.
Silakan. Jadi masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin bisa lain waktu. Kita cari bisnis dulu untuk saya harus balik dulu Pak ya. Mari Pak. Ya, silakan. Halo Miss, lagi nih. Ya Mister, saya masih galau ada di sini. Ya galau, kenapa galau coba? Ini kupu-kupunya lucu-lucu sekali. Tadi saya baca captionnya kalau ini masuk dalam jenis eksotik Ya, betul butterfly. sekali. Oh, Exotic butterfly. karena warna-warni begitu ya Pak ya. Ini kalau saya boleh tahu kupu-kupu yang warna biru ini dari mana asalnya Pak? Betul sekali. Ini kenapa kita letakkan di sini? Kita memperlihatkan betapa yang seperti Ibu katakan tadi ya, betapa kupu-kupu ini sangat indah sekali dipandang. Indah sekali kupu-kupu ini untuk dipandang. Karena emang betul sekali yang kita tampilkan di sini kupu-kupu yang spesial, sangat eksotik banget. Dari warnanya maupun bentuknya sangat menarik sekali. Salah satu contoh yang kita lihat di sini yang warnanya biru. Kenapa? Karena ini sangat identik sekali, khusus dari jenis ini. Itu umumnya warna depan dengan warna belakangnya sangat berbeda. Umumnya kita ketahui bahwa kupu-kupu ini sama, depan maupun belakang warnanya sama. Tapi khusus untuk yang warna biru metalik ini warna depannya. Sedangkan warna belakangnya sangat lain sekali warnanya. Oh, Dia iya, akan Pak. seperti batik warna belakangnya. Batik, baik. Seperti motif-motif batik gitu ya. Keren, Coba keren, deh keren. nanti kita akan lihat seperti apa warna dari belakangnya kupu-kupu ini. Ini adalah salah satu jenis kupu-kupu yang dari Sulawesi. Oh, Sulawesi. Betul Berarti sekali. asli endemik Indonesia ya Pak ya? Iya betul. Mister, saya belum mau pulang deh. Saya masih pengen Betah. muter lagi. Iya Pak, ini kupu-kupunya lucu-lucu banget. Semua warna-warni. Rasanya pengen semua saya bawa pulang Pak. Boleh. Boleh Pak. Bisnis. Iya. Nah, ini kan sudah jam nih. Apalagi Jam apa? iya, bisnis kan sudah melihat beberapa nih. Kita akan kesini lagi beberapa waktu ke depan, tapi janji dengan anak-anak tentunya. Jadi nggak kita berdua aja, mereka kita ajak juga ke sini, kita main sepuasnya. Setuju kan? Gimana Miss? Setuju sih, tapi tetap saja saya berat hati. Apalagi dengan kotak-kotak di belakang itu rasanya pengen saya bawa pulang Pak. Sabar ya, kita bisa lanjutkan lain waktu. Pertama-tama, saya ingin terima kasih banget dengan Pak Agus selaku tour guide di sini, dan tadi kita sudah belajar banyak Betul. tentang di air tawar dengan Pak Sugeng dan Pak Rohim, di sini dengan Museum Serangga dengan Pak Agus. Saya terima kasih sekali dari anak-anak SD Muhammadiyah 09 Plus Duren Sawit mengucapkan terima kasih yang sangat besar pada Taman Mini Indonesia Indah ini. Nah, insya Allah lain kali kita akan datang ke sini bareng kalian ya anak-anak. Betul. Biar bisa kenal langsung sama Pak Agus. Iya ini. betul sekali. Dan bisa melihat langsung koleksi kupu-kupu yang luar biasa. Misalnya saja nggak pengen pulang karena saking lucu-lucunya kupu-kupu yang ada di sini. Betul kan? Betul banget, betul banget. Miss, oke. Saya masih galau. Ikhlas ya kita. Ikhlas. Balik ya. Oke. Kalian juga semuanya, Mister Dio sama Miss Lilis undur diri, mau Iya. pulang dulu. Nanti kita akan sampai ketemu dengan Mister Aib dan Bunda Lis. Oke. Betul. Oke, yuk kita balik ke ketemu mereka. Jaga Pak Agus. kesehatan ya. Jangan lupa ya. Tetap semangat dan terus sehat. Pak Agus. Ya. Assalamualaikum Makasih ya, Pak Agus ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak Agus.
pandemik ini kita masih bisa belajar secara virtual. Betul, Mister. Kita juga sudah mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru. Barakallahu fiik. Semoga ilmu jadi bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,